Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya Ahmad, imam kita segenap, para pengurus Masjid Bani Umar, para guru, para jamaah, bapak ibu yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat rohaninya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, Ramadan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kumpulan Quran. Maka hari ini kita kudu sama-sama kita bermuhasabah tadabbur Quran surah Yasin yang sering kita baca. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, semakin cepat semakin bagus, enggak bertele-tele. Jadi Allah telah utus Bani Israel dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Yang kita kenal lawannya, rivalnya adalah Fir'aun, ya. Luar biasa, Allah kasih dua nabi supaya bisa membackup dakwah Bani Israel. Namun dalam surah Yasin yang kita baca, Allah utus 3 orang nabi. Idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah utus 2, kurang, tambah lagi 3. Dalam tafsir katakan tempatnya adalah di negeri Antakya, sebenarnya dekat dengan negara Turki waktu itu, ya. Jadi Allah utus 3 orang nabi, nggak tanggung-tanggung, melebihi Bani Israel ini. Ini kisah yang kita bisa ambil dari negara atau mungkin negeri Antakya. Luar biasa, udah dikasih 3 orang nabi, dia masih tetap mencerca, yang mendustakan nabi-nabi tersebut. Allah berikan ayatnya, qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzimun. Kata mereka, kamu manusia kayak kami, nggak ada bedanya, kamu orang-orang pendusta, kata mereka, orang Antakya. Masya Allah, ya. Nggak hanya itu, nggak hanya mendustakan para nabi yang diutus ini, oh luar biasa, mereka bahkan ingin merajam, membunuh 3 nabi ini. Qalu inna tadayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Wallahi, mereka pengen meranjam, membunuh 3 nabi ini yang Allah utus negeri Antakya ini. Dalam bahasa mengatakan bahwa ini bagian daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi luar biasa jamaah mulia. Ini kalau sinetron mulai ini muncul, ya, hero-nya hero. Siapa itu? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Waja'a min aqsal madinah, maka datang ketika mereka ini dikenal Antakya ini. Mereka ingin membunuh, mendustakan 3 nabi yang diutus oleh Allah ini. Datang ini seorang aksal menjadi seorang laki-laki. Dalam nafsu mengatakan dia seorang tukang kayu, dia seorang rakyat biasa, tapi semangatnya membantu dakwah luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Habib bin Najjar. Ini luar biasa orang, bukan nabi, bukan ustadz, bukan qori, bukan pejabat, rakyat biasa seperti kita. Tapi luar biasa beliau mau mengatakan kepada umat Antakya ini, ya qaumi ittabi'ul mursalin,
wahai kaumku, wahai saudaraku, wahai bangsaku Intakiyah, ittabi'ul mursalin. Ikutilah apa yang disampaikan petua nasihat 3 orang nabi tadi. Singkat cerita, kalau semua kebanyakan ya, singkatnya nih akhirnya ada banyak orang yang setuju dengan ini anak muda ini, ya, yang mensupport dakwahnya 3 nabi ini. Maka orang-orang Intakiyah ini ada 2 macam. Ada yang mempro dengan nabi 3 nabi tadi dengan support anak muda Habib bin Najjar. Ada juga yang kontra, yang dia tetap memusuhi nabi tersebut. Di ujungnya luar biasa, jemaah yang mulia, Allah abadikan ini. Akhirnya mereka juga geram karena banyak yang pro dengan 3 nabi, dengan support anak muda tadi. Akhirnya anak muda ini juga sama, kena hukuman juga, bahkan dia lebih dulu dibunuh oleh orang-orang Intakiyah. Tapi luar biasa, ketika dibunuh luar biasa, beliau menyampaikan, dan ini yang menjadi spirit kita hari ini. Apa yang dia sampaikan ketika dia ingin dibunuh? Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Dalam tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya saya, kata Habib bin Najjar, mengimani engkau wahai para nabi-nabi. Fasma'un, dengarkan ikrar saya ini. Ketika mau qaid, mau isdad, luar biasa semangatnya, tetap ingin mendukung 3 nabi tadi, bahwa Habib bin Najjar seorang anak muda mensupport dakwahnya 3 nabi tadi. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dan di ujung ayat berikutnya, qila dukhulil jannah. Malam Jumat berkah ini luar biasa. Qila dukhulil jannah, masukkan kami ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ada ungkapan, kalau umatku tahu. Ini ngomong nih Habib bin Najjar ketika yang dibunuh, kalau umatku tahu pasti mereka akan tahu beriman dengan Allah, beriman dengan 3 nabi ini. Luar biasa, 3 nabi tadi ini iri dengan Habib bin Najjar karena matinya husnul khatimah. Luar biasa. Jadi yang Allah berikan ini adalah seorang anak muda yang mensupport dakwah, ya, bukan nabi 3 tadi, tapi anak muda yang mensupport dakwah. Penceramah datang ke sini, mimbar ini, ustaz kita menyampaikan Qur'annya, menyampaikan kajiannya, kita yang menerjemahkan dakwah ini. Apa contohnya? Ada grup puasa Senin Kemis. Ini bagian seperti Habib bin Najjar yang memfollow up, follower terhadap dakwah guru-guru kita. Ada grup One Day One Juz, ada grup One Day One Hadis, 1 hari 1 juz, 1 ayat. Ada grup Jumat Berkah, ya. Ada nasi uduk berkah. Ada grup apa lagi? Ada grup baksos, bakti sosial. Ada grup ceriakan anak yatim. Ada grup sahur bersama anak yatim. Dan banyak program-program lainnya yang diusung masjid-masjid, termasuk tadi saya sampaikan MC kita Masjid Bani Umar ini mengusung terhadap dakwah Rasulullah yang dikemas dalam program-program tadi. Ada program tadi pesantren Manula ya Pak? Ada. Itu program diantara bagaimana menggiatkan terhadap dakwah Rasulullah yang dikemas oleh program-program dakwah ini. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ya, bagian daripada orang-orang yang memfollow up dakwanya Rasulullah adalah kita ini. Ada grup orang tua, anak muda, karyawan, mungkin para hartawan membuat grup-grup untuk bagaimana mendonasikan hartanya, idenya, karyanya. Untuk siapa? Untuk umat, untuk bangsa. Ini yang disinggung tadi. Anak muda ini bukan nabi dia, bukan rasul dia, tapi dakwanya, kehidupannya, husnul khatimahnya Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan sekelumit ya, karena belum tarawih, kalau kebanyakan ceramah ya, namanya kultum. Mudah-mudahan ada semangat yang kita ambil hari ini Bapak Ibu yang mulia.
Ayo, jadilah follower, jadilah ya menjadi inspirator, ya programmer dakwah mengusung apa yang Allah Rasulullah sampaikan lewat para dai kita, penceramah kita. Apa yang kita mampu lakukan itu. Ada grup bagaimana menampung anak yatim, ada grup menampung janda-janda tua. Ingat, masih koma itu, janda-janda tua, bukan yang muda. Ya, ada grup mungkin paint bag sepeda tapi ujungnya adalah bakti sosial. Banyak program-program yang mengusung dakwah, mengusung sosial. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian itu, apalagi di penghujung Ramadan. Ayo semarakan program-program yang bisa membuat orang semakin dekat dengan masjid. Santan kilat, acara buka puasa bersama, acara itikaf bersama, acara pasahur bersama, acara qiyamul lail, acara muhasabah. Ayo masing-masing ambil bagian. Jangan semua ini diambil semua nih sama pengurus DKM Masjid Bani Umar nih masuk surga. Kitanya nggak dimasuk nih. Jangan sampai ini mereka ngomong qila dukhulul jannah. Aduh, masuk surga. Kala ya laita qaumi ya'lamun. Sungguh kalau ni umat jamaah Masjid Bani Umar tahu, mereka pasti akan melakukannya. Ayo sama-sama masih sisihkan lengan baju, semangat agar menjadi bagian kita mendakwakan dakwah Rasulullah yang dikemas oleh program-program masjid, terutama Masjid Bani Umar ini. Amin. Ya mujibas sailin, mari sama jamaah juga mentadabburkan Al-Quran. Yasin yang kita baca bukan doain doa orang mati, tapi yang tadi saya sampaikan luar biasa untuk kita semuanya, para pendakwah yang langsung aktif kepada masyarakat. Amin. Ya mujibas sailin. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.